Nah, di dalam research constraint ini itu, dalam proyek itu sering terjadi ketika keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya tuh aktivitas proyek bisa dilakukan secara paralel untuk mempercepat durasi. Tapi hal ini juga bisa jadi kalau tenaga kerjanya tuh mencukupi. Nah, kalau enggak, itu tim itu harus multitasking, bekerja lebih lama, dan akhirnya tuh jadi trade-off antara waktu penyelesaian dan ketersediaan resource. Nah, selain SDM itu, kendala juga jadi berasal dari faktor fisik seperti lingkungan proyek, material, anggaran, dan juga peralatan. Nah, kekurangan pada salah satu aspeknya itu menghambat jalannya proyek yang secara signifikan. Nah, dalam manajemen proyek itu terdapat 3 jenis constraint utama. Yang pertama itu time constraint, itu utamanya untuk menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Terus ada yang kedua itu resource constraint, itu fokus ke efisiensi penggunaan resource. Nah, yang ketiga itu ada mixed constraint, itu kombinasi keduanya. Nah, tantangannya itu adalah menyeimbangkan antara jadwal dan ketersediaan resource. Jadi, kesalahan dalam alokasi resource itu dapat menyebabkan over allocating, itu seperti satu tenaga kerja itu harus mengerjakan 2 tugas sekaligus yang dampaknya itu pada pembengkakan biaya atau keterlambatan proyek. Nah, jadi kesimpulan di sini tuh keberhasilan proyek itu sangat bergantung pada kemampuan mengelola dan menjadwalkan resource secara optimal. Jadi nggak hanya menyusun aktivitas proyek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai resource loading and leveling. Jadi, materi ini tuh membahas bagaimana perusahaan melihat distribusi penggunaan sumber daya dalam proyek seperti tenaga kerja, alat, atau waktu kerja. Tujuan ini untuk mengetahui kapan sumber daya itu terlalu sedikit, cukup, atau justru berlebihan digunakan. Nah, dengan resource loading, manajer tuh bisa melihat titik bottleneck yang menyebabkan pekerjaan tuh menumpuk dan proyek itu jadinya terhambat. Sedangkan resource leveling itu proses menyesuaikan jadwal proyek agar penggunaan sumber daya itu menjadi lebih seimbang. Jadi kalau ada yang karyawan atau alat yang terlalu overwork di satu waktu, jadwal proyek itu akan diatur ulang supaya beban tuh kerja lebih stabil. Nah, teknik ini tuh membantu mengurangi multitasking berlebihan, konflik perebutan sumber daya, dan juga keterlambatan proyek. Namun efek sampingnya tuh kadang durasi proyek itu bisa menjadi lebih panjang. Research Loading Charts. Cara lain dalam membuat diagram visual dari masalah manajemen sumber daya adalah menggunakan Research Loading Chart atau diagram pembebanan sumber daya. Diagram ini digunakan untuk menampilkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan sebagai fungsi waktu dalam bentuk grafis. Umumnya, kebutuhan sumber daya setiap aktivitas direpresentasikan sebagai sebuah blok yang menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya selama periode waktu tertentu, berdasarkan jadwal dasar proyek. Resource Loading Chart ini mempunyai keunggulan karena memberikan gambaran visual secara langsung mengenai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proyek dan membantu upaya meratakan kebutuhan sumber daya sepanjang siklus proyek. Cara kerja Resource Loading Chart dapat ditunjukkan pada gambar di bawah, yakni profil sumber daya proyek menunjukkan beberapa periode kebutuhan tinggi dan rendah, yang mana batas sumber daya telah ditetapkan sebesar 8 unit sumber daya per jam per hari. Pada beberapa hari jumlah sumber daya yang benar-benar digunakan jauh lebih rendah dibandingkan kapasitas yang tersedia. Pada jaringan tersebut menunjukkan tanggal mulai pada paling awal atau early start dan tanggal selesai paling awal atau early finish untuk setiap aktivitas dan jumlah sumber daya yang diperlukan oleh setiap tugas pada setiap hari pelaksanaan pekerjaan. Dalam grafik, Research Loading Chart menunjukkan bahwa mengetahui kapan kebutuhan sumber daya tinggi atau rendah, mengidentifikasi periode kelebihan atau kekurangan research, melakukan research smoothing atau leveling dengan memanfaatkan aktivitas yang memiliki slack, dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mesin, atau biaya selama proyek berlangsung. Saya akan menjelaskan tentang managing resource in multi-project environment. Nah, di situ menjelaskan bagaimana perusahaan itu mengelola banyak proyek sekaligus dengan sumber daya yang terbatas. Nah, tantangan utamanya adalah pembagian tenaga kerja, waktu, dan peralatan agar semua proyek itu tetap berjalan efektif. Nah, masalah yang sering muncul di sini adalah schedule slippage, yaitu keterlambatan proyek karena sumber daya dipakai bersama. Nah, selain itu juga terlalu banyak multitasking membuat fokus karyawan itu menurun dan pekerjaan itu menjadi kurang efektif. Ada juga masalah ini tuh in process inventory. Nah, ini tuh ketika perusahaan tuh menjalankan terlalu banyak proyek sekaligus sehingga sumber daya tersebar
dan penyelesaian proyek itu terlambat. Nah, karena itu perusahaan itu perlu menentukan prioritas proyeknya, mengurangi multitasking, dan mengatur alokasi sumber daya dengan lebih baik. Nah, dengan pengelolaan yang lebih tepat, proyek itu dapat selesai lebih tepat, efektif, dan sesuai tujuan perusahaannya. First come, first serve, Resort Challenge for Sunrise Restoration merupakan perusahaan kecil bergerak di bidang restorasi dan renovasi rumah yang rusak karena kebanjiran atau kebakaran. Perusahaan ini mempunyai beberapa manajer proyek yang mengelola banyak proyek secara bersamaan dan sumber daya yang terbatas. Namun sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh subkontraktor, namun perusahaan juga memiliki 2 teknisi internal yang digunakan karena biayanya lebih murah dibandingkan menggunakan subkontraktor. Selain itu, perusahaan mempunyai beberapa peralatan khusus yang digunakan bersama untuk berbagai proyek. Namun, permasalahan muncul saat manajer proyek saling berebut sumber daya yang sama, baik tenaga kerja, subkontraktor, maupun peralatan. Maka dari itu, perusahaan menerapkan kebijakan first come, first serve, yaitu siapa yang memesan sumber daya terlebih dahulu akan mendapatkan prioritas penggunaannya. Namun, kebijakan tersebut sering menimbulkan konflik antara manajer proyek, yang mana salah satu manajer proyek mengalami keterlambatan pekerjaan dan menyebabkan proyek tertunda selama 1 minggu, meningkatkan biaya proyek dan mengurangi efisiensi operasional. Kendala sumber daya yang dihadapi oleh Sunrise itu, pertama ada keterbatasan tenaga kerja internal, keterbatasan subkontraktor yang berkualitas, keterbatasan peralatan, banyak proyek berjalan bersamaan, dan keterbatasan anggaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan case nomor 2. Jadi pertanyaannya, dalam organisasi modern mustahil menghilangkan multitasking bagi rata-rata karyawan. Apakah Anda setuju atau tidak dan mengapa? Jadi jawabannya adalah saya setuju karena di organisasi modern tuh karyawan sering terlibat di beberapa proyek sekaligus akibat keterbatasan sumber daya dan juga tingginya tuntutan pekerjaan. Tetapi multitasking yang berlebihan itu justru berbahaya karena membuat fokusnya tuh terpecah, produktivitas turun, dan juga proyek makin lambat selesai. Jadi masalah utamanya itu bukan multitasking itu sendiri, melainkan bagaimana perusahaan tuh mengontrol dan juga membatasi level multitasking agar tetap realistis dan juga efektif. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa multitasking itu membuat estimasi durasi aktivitas terlepas dari jadwal proyek. Jadi jawabannya karena 40 jam kerja itu tidak selalu berarti selesai dalam 1 minggu kalender. Saat seseorang menangani banyak tugas sekaligus, waktunya tuh terbagi-bagi sehingga pekerjaan tuh sering tertunda akibat perpindahan fokus tersebut. Nah, akibatnya durasi aktivitas di atas kertas tuh terlihat singkat, tapi dalam kenyataan proyek itu membutuhkan waktu lebih lama untuk selesai. Nah, ini menjadi alasan multitasking tuh sering membuat jadwal proyek itu meleset gitu. Jadi dari pertanyaan case tersebut tuh jawabannya itu nggak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Jadi menambah teknisi dan membeli peralatan itu bisa membantu mengurangi bottleneck jangka pendek. Kayak misalnya keterlambatan proyek atau rebutan resource. Tapi akar masalah di Sunrise ini tuh bukan hanya kekurangan resource, tapi sistem manajemen resource yang nggak efektif. Jadi alasannya itu yang pertama masalah koordinasi dan sistem. Yang kedua itu perilaku kompetitif antar project manager, dan yang ketiga itu tidak ada perencanaan yang terpusat, dan yang keempat itu ada risiko idle capacity. Jadi kesimpulannya itu solusi Tyler itu hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah aja. Yang lebih dibutuhkan itu perbaikan sistem, alokasi research, koordinasi antar project manager, dan aturan yang lebih adil. Baru kemudian mempertimbangkan penambahan resource jika memang masih kurang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah posisikan diri Anda sebagai Tyler dan buat proposal singkat untuk pemilik Sunrise mengenai masalah sumber daya beserta solusi yang spesifik dan persuasif. Nah, jawabannya ini adalah sistem first come, first server di Sunrise ini sudah tidak efektif karena menyebabkan monopoli teknis dan peralatan oleh project manager tertentu. Akibatnya ini proyek lain itu mengalami keterlambatan, biaya subjek konstruktor meningkat, dan konflik internal semakin besar. Nah, saya mengusulkan ini perusahaan itu menggunakan sistem penjadwalan bersama berbasis digital sederhana agar penggunaan teknisi itu dan alat lebih transparan. Selain itu, prioritas sumber daya sebaiknya ditentukan berdasarkan urgensi proyek dan deadline. Bukan siapa yang memesan lebih dulu, tapi perlu juga pembatasan reservasi teknis agar tidak dimonopoli satu project manager saja. Nah, solusi ini tuh tidak membutuhkan biaya besar, tetapi dapat mengurangi konflik,
mempercepat penyelesaian proyek, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menjaga profit perusahaan secara lebih stabil.